Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nidiara Putri. Perkenalkan, nama saya Fatir Nurhat. Kami dari anak kelas 4B. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hilum bihadzal balad wa walidi wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayasabu allai yaqdira alaihi ahad. Yaqulu akhlaqtu malal lubada. Ayasabu allam yarahu ahad. Alam naj'al lahu aynain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain falaqatahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah aw ita'amun fi yaumin zi mashqabah yatiman za makrabah miskinan za matrabah summa kana minal lazina amanu wa tawassau bisabri wa tawassau bil marhamah ulaika ashabul maimanah wallazina kafaru bi ayatina hum ashabul masyamah alaihim narum musadah. Sadaqallahul azim. Pengasih Maha Penyayang, aku bersumpah dengan negeri ini Mekah dan engkau Muhammad bertempat di negeri Mekah ini, dan demi pertalian bapak dan anaknya, sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Apakah dia manusia itu mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya? Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Apakah dia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya? Bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata dan lidah dan sepasang bibir, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, kebajikan dan kejahatan, tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Yaitu melepaskan perbudakan hamba sahaya atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat atau orang miskin yang sangat fakir. Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Mereka orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu adalah golongan kanan. Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, mereka itu adalah golongan kiri. Mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesehatan. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati Allah, saya Ayasa Kaisar Azalea, kelas 5B, ingin menceritakan kultum tentang masa diam dan indahnya kata yang baik. Ada sebuah pepatah Arab yang sangat masyhur. Salamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatan seseorang tergantung pada kemampuannya menjaga lisan. Di zaman sekarang, lisan kita bukan hanya apa yang keluar dari mulut, tetapi juga apa yang keluar dari ujung jari kita di media sosial. Seringkali kita merasa aman saat menulis komentar pedas atau menyebarkan berita yang belum tentu benar atau hoaks, hanya karena kita tidak mengatakan secara langsung. Padahal Rasulullah SAW telah memberikan standar yang sangat simpel bagi kita dalam berucap.
Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata atau diam. Haji riwayat Bukhari dan Muslim. Mengapa menjaga lisan itu penting? Cermin keimanan. Kualitas iman seseorang bisa dilihat dari caranya berbicara. Orang yang beriman tidak akan mudah mencela, melaknat, atau berkata kotor. Penentu nasib di akhirat. Satu kalimat baik bisa mengatakan derajat kita di surga. Namun suatu kalimat buruk meskipun dianggap remeh bisa menjerumuskan seseorang ke dalam api neraka. Menjaga hubungan antar sesama. Banyak persaudaraan putus dan permusuhan terjadi hanya karena salah ucap atau tulisan yang menyinggung perasaan. Sebelum kita berbicara atau memposting sesuatu, tanyakanlah 3 hal pada diri kita sendiri. Apakah ini benar? Apakah ini baik? Apakah ini bermanfaat? Jika tidak memenuhi ketiganya, maka diam adalah pilihan terbaik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing lisan dan jari jemari kita untuk hanya menyebarkan kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Di sini saya akan membacakan kultum Ramadan yang tema puasa penuh ampunan. Puasa Ramadan adalah sarana utama meraih ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa masa lalu. Selama dilakukan dengan iman dan mengharap pahala, disebut bulan penuh ampunan. Ramadan menawarkan kesempatan taubat terutama pada 10 hari kedua serta melalui ibadah malam tarawih, qiyam Ramadan, Lailatul Qadar, dan perbanyak doa. Berikut poin penting sebagai bulan pengampunan. 1. Tahlil ampunan. Rasulullah SAW bersabda bahwa puasa Ramadan dengan keimanan dan mengharap pahala serta qiyam salat di dalamnya akan menghapus dosa yang telah lalu. Fase makfirah. Dalam tradisi Islam 10 hari kedua Ramadan sering disebut sebagai fase khusus turunnya ampunan. Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 malam, di mana ibadah di dalamnya akan menjamin keampunan. Demikian singkat kultum saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita dan menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.